Oke, selamat pagi. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Jakfar, dalam mata kuliah kalkulus diferensial atau kalkulus atau matematika dasar, gitu ya. Hari ini kita ingin membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Jadi tujuan kita hari ini adalah menghitung berbagai limit fungsi trigonometri. Nah, di sini ada tulisan, ingatlah limit fungsi itu beda dengan nilai fungsi gitu ya. Jadi kalau mau mencari limit dari suatu fungsi untuk X mendekati C, ya kita belum tentu mensubstitusinya. Tidak sama dengan nilai fungsi. Kalau mencari nilai fungsi ya tinggal substitusi si X gitu ya. Tapi kalau limit enggak. Nah, untuk limit fungsi trigonometri gimana? Nah, ternyata alhamdulillah gitu ya. Untuk rumus-rumus atau bentuk dasar dari trigonometri, ternyata limitnya kita tinggal mensubstitusikannya. Jadi contoh, limit sin T untuk T mendekati C ya sama dengan ya disubstitusi sin C gitu ya. Limit cos T untuk T mendekati C sama dengan berapa? Ya disubstitusi cos C gitu ya. Limit T mendekati C dari tangan T sama dengan berapa? Ya tangan C, substitusi, dan seterusnya sampai 6 ini. Tapi ingat, itu hanya berlaku untuk trigonometri yang berbentuk dasar seperti ini. Ya, karena apa? Karena ingat, konsep limit suatu fungsi itu tidak sama dengan nilai suatu fungsi. Kalau nilai suatu fungsi emang tinggal substitusi, tapi kalau limit ya belum tentu disubstitusi gitu ya. Ya kita kebetulan aja kalau bentuknya seperti ini ternyata ya tinggal substitusi aja. Namun kita butuh bukti dong. Apa ya berlaku substitusi untuk limit trigonometri bentuk dasar ini gitu ya. Nah, di sini saya ingin membuktikan hanya untuk pernyataan satu aja. Yang lainnya kalian buktikan sendiri atau cari di buku buktinya seperti apa ya. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bukti kenapa limit sin T untuk T menuju C itu sama dengan sin C. Ingat, bukan disubstitusi ya untuk mendapatkan ini, tapi perlu bukti. Oke, sih. Buktinya seperti apa? Misal di koordinat kartesius saya punya sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Saya buat lingkaran dengan jari-jari 1, berarti di sini adalah A koordinatnya 1,0, jari-jarinya 1. Misal memotong di titik P ini, memotong lingkarannya. Kemudian titik P ini kita proyeksikan ke sumbu X. Ya, diperoleh titik B di sini. Nah, sekarang fokus kita ke segitiga OBP. Dia siku-siku dong di sini ya. Dengan sudut ini. Berapa besar sudutnya? Besar sudutnya adalah sama dengan panjang busur AP ini ya. Karena jari-jarinya 1. Oke. Nah, perhatikan. Masih ingat trigonometri dasar? Berapa panjang ini? Panjang ini adalah berapa? Kalau kita kaitkan dengan besar sudut C. Ya, benar. Panjang ini itu adalah sin T. Kenapa, Pak? Ingat dulu, sin T, sin. Kalau segitiga siku-siku, depan per miring. Lah, miringnya kan 1, berarti depannya sin, gitu ya. Begitu juga dengan ini. Ini berapa berarti? Iya benar, cos T. Kenapa? Segitiganya siku-siku di sini, maka cos T itu adalah samping per miring. Lah miringnya 1. Berarti samping ini panjangnya adalah cos T. Gitu ya. Sehingga koordinat si P itu adalah cos T, sin T. Nah, setelah itu kita hubungkan suatu garis, ruas garis dari titik A ke P. Nah, perhatikan sekarang
Untuk T lebih besar dari 0, ini maksudnya T-nya lebih besar dari 0, gitu ya, akan berlaku begini. Perhatikan gambar ini. PB tentu akan kurang dari panjang PA dong ya. Jadi di sini 0 akan kurang dari panjang BP kurang dari panjang AP. Nah, kita tahu si BP itu kan sin X tadi. Sin T, nah di sini sin T ya. Ini saya keliru tulis, ini harusnya T. Sin T. Kemudian si AP, panjang AP itu kan dia tali busur akan kurang dari panjang busurnya dong ya. Jadi AP akan kurang dari T. Sehingga ketaksamaan ini akan memperoleh 0, BP-nya adalah sin T, AP-nya kurang dari T. Nah, dari sini kita gunakan teorema Apit. Masing-masing ruas kita limitkan menuju 0. Tentu limit 0 untuk T menuju 0 ya 0. Limit T untuk T menuju 0 ya 0 dong ya. Jadi kita punya limit sin T juga akan sama dengan 0 untuk T menuju 0 dari kanan. Lupa kok dari kanan? Iya, karena di atas kita memisalkan si T-nya lebih dari 0 gitu ya. Dengan cara serupa, kalau T kurang dari 0, berarti gambarnya nanti ke sini. T berlawanan searah jarum jam gitu ya. Dengan konstruksi yang sama, nanti kita akan peroleh juga limit sin T untuk T mendekati 0 dari kiri, itu sama dengan 0. Dari dua hasil ini, diperolehlah limit T menuju 0, sin T sama dengan 0. Gitu ya. Dari hasil ini pula, kita juga akan punya ini dong, limit T menuju 0 dari cos T. Cos T kita ubah dengan identitas trigonometri sama dengan akar 1 min sin T kuadrat kan ya. Nah, limitnya gimana? Kemarin kita udah bahas sifat-sifat limit. Kalau ada akar, limit bisa masuk. Kalau pengurangan, limit bisa pecah jadi 2 gitu ya. Jadi lim 1 dikurangi lim sin kuadrat T. Kalau ada kuadrat dari fungsinya, limitnya bisa masuk. Jadi ini diperoleh nanti akar 1 min 0 kuadrat, yaitu sama dengan 1. Akhirnya kita punyalah modal limit sin T untuk T menuju 0 adalah 0, dan limit cos T untuk T menuju 0 adalah 1. Nah, selanjutnya dari modal tersebut, kita kan mau membuktikan ini. Limit T menuju C dari sin T apakah sama dengan sin C, Pak? Nah, di sini kita butuh pemisalan. Misal K sama dengan T min C. Sehingga kalau T-nya menuju C, K-nya menuju 0 dong. T-nya menuju C, berarti ini nanti K-nya menuju 0 dong. Ini ibarat C dikurangi C gitu ya. Nah, sehingga, nah ini yang kita cari. Limit T menuju C dari sin T itu sama dengan siapa? Nah, kita rubah variabel T di sini. T menuju C itu menjadi K menuju 0. Si T-nya tentu kita ubah. Karena kita menggunakan pemisalan K sama dengan T min C, otomatis T sama dengan C plus K dong ya. Jadi di sini menjadi C plus K. Nah, ingat dulu sinus sudut ganda atau sinus penjumlahan sudut. Sin C plus K itu kan sama dengan sin C kali cos K ditambah cos C kali sin K. Gitu ya. Nah, kemudian kita hitung limitnya sekarang. Ingat, sin C adalah suatu konstanta, jadi dia tetap menggunakan sifat limit. Limit bisa masuk ke sini. Untuk K menuju 0, cos K berapa tadi hasilnya? Ya, 1. Begitu juga cos C adalah konstanta. Limit K menuju 0 dari sin K adalah 0. Sehingga
diperolehlah sin C. Dan terbukti bahwa limit sin T untuk T menuju C itu sama dengan sin C. Nah, dari hasil tadi, kita bisa mengerjakan contoh-contoh untuk menghitung limit yang bentuknya trigonometri. Gitu ya. Contoh, tentukan limit T untuk T menuju 0 dari T kuadrat cos T per T plus 1. Nah, gimana cara ngerjakannya? Ya, kita gunakan sifat-sifat limit dan limit trigonometri dasar tadi ya. Kita peroleh ini. Ini kita bisa pecah sebagai perkalian T kuadrat per T plus 1 dan cos T. Ya. Terus, ini juga bisa kita pecah pembagiannya seperti sifat-sifat limit kemarin. Kita peroleh limit T kuadrat dan limit T plus 1. Ini juga tetap. Nah, limit T kuadrat T menuju 0. Ya 0 gitu ya. Limit T plus 1 T menuju 0. 1. Limit cos T menuju 0 ini tadi hasilnya berapa? 1. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, sekarang lanjut. Pak, kalau limit fungsi trigonometri bentuk dasar, saya tahu, tinggal substitusi tadi ya. Nah, sekarang kalau limitnya bentuknya tidak dasar, tapi ini bentuk umum ya, karena ini umum biasanya dipakai untuk menyelesaikan limit-limit trigonometri di sekolah ya, SMA, ini sering keluar. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah di sini kita lihat limit T menuju 0 sin T per T. Sekali lagi limit gak boleh substitusi ya. Kecuali ada jaminannya seperti yang tadi. Ini kalau dipaksa substitusi. Ini hasilnya berapa? Sin 0. Ya 0 per 0. Jadi nggak ada dong limitnya gitu ya. Nggak gitu ya. Jadi di sini ada yang ngejamin limit T menuju 0 sin T per T sama dengan 1. Limit T menuju 0 T per sin T sama dengan 1. Kalau untuk tangen sama juga, limit T menuju 0, tangen T per T sama dengan 1. Limit T menuju 0, T per tangen T itu sama dengan 1. Yang terakhir ini bentuknya agak beda, makanya saya agak pisah ke sini. Limit T menuju 0, 1 min cos T per T itu akan sama dengan 0. Ingat sekali lagi ini bukan substitusi. Ya, kalau dipaksa substitusi hasilnya nanti nggak bisa gitu ya. Nah, ini boleh kita langsung pakai asal kita udah membuktikan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membuktikan dulu ya. Buktinya gimana? Kita ambil salah satu aja. Yang ini aja kita buktikan. Sama, idem seperti tadi, buat lingkaran jari-jari satu ya. Sama. Nah, sama kayak tadi. Nah, cuman di sini kita tambahin ya, ini otomatis sin T, ini adalah cos T, panjang OB adalah cos T, panjang BP adalah sin T ya. Sehingga koordinat titik P adalah cos T sin T. Nah, di sini kita akan tambahin ini. Nah, oke, lihat perhatikan di sini. Kita tarik dia dengan seperti jangka gitu ya. Dengan panjangnya sama dengan OB di garis OP ini. Nah, dari sini kita lihat ya, kita perhatikan untuk T lebih besar dari 0, perhatikan juring OBC ini ya, luasnya akan kurang dari segitiga OBP luasnya. Itu akan kurang dari juring OAP ya, secara geometris. Jadi di sini akan diperoleh luas juring OBC kurang dari luas segitiga OBP kurang dari luas juring OAP. Nah, jangan lupa luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi dong ya. Sedangkan luas juring dengan sudut pusat T, jari-jari R adalah setengah R kuadrat kali T. Sehingga kalau ketaksamaan ini kita
uraikan nanti hasilnya seperti ini. Setengah cos T kuadrat kali T. Kenapa Pak cos T? Ya ini jari-jarinya ya. Jari-jari juring yang kecil ini. Jari-jarinya kan OB. Sudutnya T. Kalau ini setengah cos T sin T. Karena segitiga ini alasnya adalah cos T, tingginya adalah sin T gitu ya. Begitu juga dengan juring ini, jari-jarinya 1. Oke. Terus kemudian semua ruas kita bagi dengan setengah cos T. Sehingga diperoleh, ini coret, diperoleh apa? Cos T kurang dari sin T per T, kurang dari atau sama dengan 1 per cos T. Kita gunakan teorem Apit juga di sini ya. Diperoleh sin T menuju 0. Limit T menuju 0 dari kanan, sin T per T akan sama dengan 1. Kenapa? Karena limit ini untuk T menuju 0 kan 1. Ini juga 1 per 1. 1 gitu ya. Jadi yang di tengah limitnya juga 1. Ini dari kanan. Yang dari kiri Pak, ya serupa kita konstruksi juga. Untuk T kurang dari 0, nanti juga akan sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya, limit T menuju 0, sin T per T itu sama dengan 1. Oke. Contoh. Nah, sekarang kita gunakan teorema tadi untuk mengerjakan soal seperti ini. Tentukan limit X menuju 0 tangen 4X per sin 6X. Nah, penyelesaian, kita tahu bahwa tangen X per sin 6X itu bisa kita tulis seperti ini. Ya. Di Olimpiade ini umum, ini namanya trik Sophie-Germain. Dia kalikan dengan sesuatu, tapi bagi dengan sesuatu. Kalikan dengan sesuatu, tapi bagi dengan sesuatu itu. Artinya tidak merubah nilai gitu ya. Kemudian di sini kita pasangkan mereka karena perkalian itu bersifat asosiatif gitu ya. Tan 4X kita pasangkan dengan 1/4X, 6X kita pasangkan dengan 1/sin 6X, berarti di sini tinggal 4X per 6X. X kita coret. Kenapa Pak? Kok boleh? Ingat konsep limit, X menuju 0 itu bukan di titik 0, tapi di sekitar 0. Jadi ini tidak mungkin 0, tidak mungkin 0. Jadi dia akan berupa suatu bilangan tak 0 dibagi tak 0, ya hasilnya 1. Jadi tinggal 2/3. Maka limitnya adalah, ya kita tinggal hitung bentuk terakhir ini. Limit X menuju 0, limit X menuju 0, limit X menuju 0 dari masing-masing bentuk ini. Ini tadi sama dengan berapa? 1 gitu ya. Yang ini tadi sama dengan berapa? 1. Nah yang ini limit konstanta 2/3. Jadi hasilnya adalah 2/3. Nah untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ya. Oke. Cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.